Halo pagi guys, kembali lagi. Hari ini tanggal 12 Desember 2003. Hari ini saya rencana akan melakukan perjalanan ke Klaten. Ya, ke Klaten. Hari ini saya menggunakan kendaraan Avanza. Tepatnya kendaraan ini adalah kendaraan milik kantor saya yang kemarin rencananya akan digunakan sebagai kendaraan sehari-hari saya selama bertugas di Jakarta. Namun karena ada sesuatu kendala hal yang tidak dapat saya jelaskan di sini, jadi hari ini saya berencana akan mengembalikan kendaraan ini ke kantor di Klaten. Sekaligus hari besok ini ada sedikit jadwal kontrol pabrik Klaten. Pagi ini suasana cuaca di Jakarta cukup cerah. Ya, tidak terlalu cerah tapi juga tidak mendung. Jadi enaknya bilangnya apa ya, cuaca seperti ini ya. Sekarang saya sudah berada di daerah sekitaran Grogol. Rencana saya akan masuk melalui tol di Tanjung Duren atau mungkin tepatnya di seberang kampus Untar. Harusnya sesuai prediksi saya, kalau jam segini itu arus lalu lintas di sini sudah tidak terlalu padat. Berbeda lain hal jika pada saat pagi hari antara jam 7 atau setengah 7, ya pokoknya intinya sebelum jam masuk kantor, di daerah ini lumayan sangat padat dan cukup padat. Ini kalau menurut saya ya. Dan suasana, kalau saya lihat suasana di kondisi jalan tolnya sepertinya tidak terlalu padat. Ternyata saya salah. Ini sudah mulai nampak kemacetan sepertinya di dalam tol. Ya, akhirnya saya sudah masuk tol dan benar langsung disambut oleh kemacetan di dalam tol. Tapi biasanya kemacetan di tol ini itu hanya sampai dengan Semanggi, karena banyaknya kendaraan yang akan keluar di Semanggi sehingga mengganggu arus lalu lintas di belakangnya. Tapi biasanya setelah Semanggi paling enggak hanya padat merayap saja, tidak sampai berhenti seperti ini sih guys. Nah, sekarang saya sudah hampir tiba di daerah Pancoran, dan sesuai dengan prediksi saya sebelumnya, kemacetan hanya terjadi hingga di sekitaran keluar tol Semanggi. Setelah itu arus lalu lintas terpantau cukup padat merayap, tapi tetap masih bergerak, tidak seperti sebelumnya itu yang sesekali terkadang bahkan kendaraan harus berhenti. Ya, halo guys, kembali lagi. Ini sekarang posisi saya sudah ada di jalan layang tol Cikampek, atau yang biasa kita sebut dengan jalan tol layang MBZ ya. Sebenarnya dengan pembangunan jalan layang ini menurut saya sangat-sangat membantu untuk kita yang akan berangkat menuju Bandung atau menuju timur melalui Cikampek. Karena dengan adanya tol ini kita tidak terganggu dengan adanya aktivitas keluar masuk di gerbang tol sebelum tol menuju Purbalenyi dan Cikampek, dan yang akan mengakibatkan adanya perlambatan atau kemacetan sih menurut saya ya. Jadi saya sangat
merasa terbantu dengan adanya jalan layang tol MBZ ini guys. Dan sekarang saya sudah ada di rest area kilometer 57. Karena tadi pagi tidak sempat sarapan di rumah, jadi saya akan mampir ke McD untuk drive thru guys. Pesanan untuk sarapan kali ini seperti biasa, saya membeli paket nasi uduk McD. Menurut saya nasi uduk McD ini sangat cocok dan bisa diterima oleh lidah saya. Jadi terkadang untuk sarapan saya selalu membeli nasi uduk McD ini. Oh ya, sekarang pukul 10.46. Estimasi tiba di Klaten itu kira-kira sekitar jam 4 mungkin ya menurut saya. Jadi perjalanan sekitar 6 jam atau mungkin. Oke guys, ini pesanan saya sudah datang. Saya pesan nasi uduk McD 2 dan dengan paket panas spesial 1. Oke, sekarang kita sudah ada di tol Cikampek lagi untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi sebelum itu saya akan berhenti di satu rest area lagi, mungkin untuk sekedar mampir ke toilet dan sebat dua bat kali gas ya, karena kebetulan jadwal saya di Klaten itu baru dimulai besok. Jadi hari ini satu hari ini hanya untuk perjalanan dari Jakarta menuju Klaten, sehingga tidak terlalu buru-buru, kita bisa berjalan santai dan menikmati perjalanan ini guys. Sekarang jam sudah menunjukkan 12.01 dan kita posisi ini di kilometer berapa ini ya? Duh, nggak kelihatan lagi nih. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat, perjalanan masih panjang hingga ke Klaten dan tetap harus fokus. Oke guys, sekarang saya mampir di rest area KM 207. Kali ini mampir saya membeli kopi dan sekalian mampir ke toilet untuk buang air kecil. Oke. Seperti yang saya pernah bilang sebelumnya di video pada saat perjalanan menggunakan kereta dari Surabaya ke Klaten, setiap ada kopi kenangan saya selalu berusaha menyempatkan untuk beli, dan andalan saya di kopi kenangan itu adalah American Coconut Roasted ya. Saya sangat suka dan tertarik dengan untuk yang rasanya sih. Sekarang jam 1.22. Rencana estimasi saya tiba di Klaten itu mungkin sekitar jam 4 atau jam 5. Oh ya guys, ini jarang-jarang loh ini saya bisa lihat sapi, the real sapi mungkin ya, yang warnanya sesuai dengan yang selama ini saya lihat mungkin di kartun atau di televisi sapi dengan warna hitam dan putih. Ada cukup langka nih pemandangan seperti ini ya guys ya.
akhirnya sudah bisa melihat pelang menuju Semarang. Kalau sudah melihat pelang menuju Semarang ini rasanya sudah semakin dekat ya, sudah tidak jauh lagi ya. Sekarang jam 2:42. Estimasi saya sih harusnya sekitar jam 5 lah kita bisa sampai di Klaten. Kalau sesuai dengan planning ya, kalau semuanya berjalan dengan lancar. Dan rencana saya nanti apabila saya sudah tiba di Klaten, hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan pergi ke tempat cucian mobil. Karena jujur terakhir waktu saya bawa mobil ini dari Klaten menuju Jakarta, itu dalam perjalanan banyak apa ya kalau orang bilang ya, seperti waktu kita lewati tol itu kita banyak menabrak nyamuk-nyamuk atau binatang yang berterbangan di jalan tol, dan itu belum saya cuci hingga sekarang. Jadi sebagai itikat baik saya, ketika saya akan mengembalikan kendaraan ini, saya akan membuat mobil ini kembali seperti sedia kala pada saat saya menerima mobil ini. Jadi istilahnya terima mobil dalam keadaan bersih. Jadi sebelum kita kembalikan juga kita harus menyerahkan atau mengembalikan dalam keadaan bersih juga ya guys. Ini cuaca sepanjang perjalanan benar-benar cerah sekali ya. Belum ada tanda-tanda mendung akan hujan. Tapi sebenarnya saya pribadi lebih semangat dan lebih antusias ketika berkendara dalam keadaan hujan. Rasanya seperti seru aja gitu sih kalau kita berkendara dengan kondisi hujan. Menurut kalian bagaimana guys? Ada nggak yang sependapat dengan saya?
pintu tol Semarang. Ini pintu tol apa ya namanya, agak lupa sih, tapi setelah pintu tol ini sih sudah tidak jauh lagi ke kota Semarang ya. Gerbang tol Kali Kangkung. Oke, harusnya dari sini estimasi sampai ke Klaten itu kira-kira harusnya masih sekitar 2 jam lagi sih kira-kira sih. Tapi nggak apa-apa, kalau udah sampai sini sudah bisa lebih tenang dan sudah bisa agak lebih santai sedikit. Nanti setelah ini saya akan mampir di satu rest area. Saya lupa kilometer berapa, tapi seingat saya yang ada logo minuman teh ya. Di sana saya akan istirahat sebentar dan mampir ke toilet sekali lagi sebelum saya melanjutkan perjalanan ke kota Klaten. Oke guys, ikuti terus perjalanannya ya. Oke guys, akhirnya kita sampai di gerbang tol Banyumanik. Oke, seharusnya perjalanan kita sudah semakin dekat. Coba kita lihat biaya tolnya itu. Oh sorry, tidak ada pemotongan, hanya tap saja. Oke, sisa saldo tadi sekitar 200 ribuan ya. Harusnya itu cukup sih untuk keluar sampai gerbang tol Boyolali. Oh ya, saya setiap ke Klaten saya selalu keluar gerbang tol Boyolali ya guys. Oke guys, sekarang sudah jam 3 lewat 43 menit ya. Oke lah, kalau sudah sampai sini harusnya masih sesuai perkiraan awal. Estimasi tiba di kota Klaten itu sekitar jam 5 atau setengah 6 mungkin ya guys. Oke guys, akhirnya kita tiba di rest area berikutnya, rest area KM 429. Oke, rencananya saya akan ke toilet sekali lagi sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Klaten. Lalu setelah itu sedikit istirahat sebentar ya, sambil sebat dua bat lah ya. Lalu mungkin saya rencana akan isi bensin lagi sebelum melanjutkan perjalanan. Oke guys, setelah isi bensin, setelah ke toilet, dan setelah sebat dua bat, saya melanjutkan perjalanan kalau bisa dibilang mungkin etape terakhir kali ya, karena di sini saya sudah tidak mampir kemana-mana lagi, sudah tidak berhenti di tempat peristirahatan lagi, langsung menuju gerbang tol Boyolali, lalu melanjutkan perjalanan ke kota Klaten guys. Oke guys, ini sekarang kita sudah keluar ke arah Boyolali dan menuju gerbang tol. Perkiraan harusnya sekitar 30 sampai 45 menit
dari sekarang saya sudah tiba di kota Klaten sih harusnya. Ya masih sesuai dengan perkiraan awal lah ya, kalaupun ada selisih telat dikit-dikit ya tolong dimaklumin lah ya guys. Gerbang tol sudah semakin terlihat. Gerbang tol Boyolali. Yes, akhirnya kita keluar tol guys. Oke guys, sekarang pukul 4:48, hampir jam 5 ya. Waduh, ada kendala apa di mobil depan, terpaksa kita mundur guys untuk mempersingkat waktu. Dan nggak mungkin juga kan kalau kita meminjamkan e-money kita ke orang lain, karena tidak mungkin bisa dilakukan juga sih walaupun kita bersedia melakukan itu. Oke guys, kita akan tap dan melihat berapa biaya yang dikeluarkan keluar gerbang tol Boyolali. Biaya sekitar 80.000 ya guys. Oke, setelah melewati gerbang tol Boyolali, berikutnya sekarang perjalanan terakhir menuju kota Klaten. Oke guys, ikuti terus perjalanannya sampai di kota Klaten ya guys. Oke guys, akhirnya tiba di kota Klaten, dan sesuai dengan informasi saya di awal, ketika saya tiba di kota Klaten saya akan langsung ke tempat cucian mobil. Kali ini saya cuci di Orange Car Wash Klaten di Jalan Kopral Sayom. Untuk harga cucinya tidak terlalu mahal sih, saya mengambil paket yang cuci ekspres dengan harga 25.000 sih guys. Oke guys, ini mobilnya sudah selesai dicuci dan sekarang sedang dalam proses pengeringan. Untuk berikutnya setelah ini saya berencana untuk membeli makan malam, itu ada di sebelah tempat cucian mobil ini, itu namanya bebek dan ayam goreng Mas Budi. Oke guys, cukup sekian vlog dari saya perjalanan dari Jakarta menuju Klaten. Mohon dukungannya untuk subscribe ya guys.